bayi di dunia adalah salah satu momen paling mengagumkan yang pernah dialami seorang manusia. Momen hidup dan mati antara bayi dan ibunya ini adalah sebuah proses sakral kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, bagi sebagian kebudayaan masyarakat, momen ini tidak boleh sembarangan dan harus dipersiapkan dengan baik. Bagi masyarakat barat, plasenta atau biasa kita sebut dengan ari-ari adalah sebuah benda yang tidak berharga dan akan dibuang begitu saja. Namun berbeda halnya jika dilihat dari sudut pandangan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia yang begitu kaya. Plasenta dan tali pusar yang ikut keluar bersama dengan keluarnya si jabang bayi, bagi sebagian masyarakat Indonesia bahkan diperlakukan dengan baik, selayaknya memperlakukan si jabang bayi itu sendiri. Para orang tua biasanya akan membersihkan dan menguburkan dengan layak, sebagaimana menguburkan jasad seorang manusia. Seperti yang ada dalam tradisi masyarakat Hindu Bali, selain dengan air bersih, mereka juga mencuci ari-ari dengan menggunakan air kelapa. Lalu ari-ari akan diletakkan di dalam batok kelapa untuk kemudian dibungkus dengan kain putih sebelum kemudian dikuburkan. Lain lagi dengan yang dilakukan oleh masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Mereka akan menanam ari-ari bayi mereka di bawah pohon kelapa yang besar dan tinggi dengan harapan bayi yang baru saja lahir nantinya akan tumbuh besar dan bermartabat serta bermanfaat bagi orang banyak. Namun satu yang paling sering kita jumpai adalah tradisi masyarakat Jawa yang menguburkan ari-ari bayi mereka dengan tata cara khusus hingga memberikan pagar dan lampu pada tempat ari-ari itu dikubur selama 35 hari penuh. Bahkan ada juga kepercayaan yang mengatakan bahwa ari-ari, tali pusar, darah, hingga air ketuban yang turut keluar dalam proses persalinan akan menjelma menjadi sosok tak kasat mata yang akan terus mengawal bayi yang baru lahir tersebut hingga dewasa dan menemui ajalnya. Apa sebenarnya makna di balik prosesi penguburan ari-ari dalam masyarakat Jawa tersebut? Dan apa yang dimaksud dengan sosok pendamping tak terlihat itu? Dan pemirsa, inilah Misteripedia, mitos kelahiran masyarakat Jawa versi on the spot. Dalam proses kelahiran seorang bayi, air ketuban, tali pusar, dan plasenta yang membungkus janin bayi di dalam perut ibu akan ikut keluar. Dan bagi masyarakat Jawa, jaringan-jaringan tadi dianggap sangat berjasa, mulai dari pembentukan janin yang sehat dan sempurna. Jaringan-jaringan inilah yang menjadi media hidup si jabang bayi selama berada di kandungan. Oleh karena itu, masyarakat Jawa sangat menghargainya dan memperlakukan sama baiknya dengan si bayi yang baru saja dilahirkan. Setelah bayi dilahirkan, ayah dari si jabang bayi akan membersihkan plasenta dan tali pusar yang ikut keluar selama persalinan. Plasenta dan tali pusar tersebut kemudian dimasukkan dalam sebuah kendil tanah liat yang pada bagian dalamnya sudah dialasi oleh daun sente dan pada bagian atas ditutup dengan penutup kendil tersebut. Di bagian tutup kendil tersebut diberikan beberapa benda yang disyaratkan, biasanya termasuk juga beras, alat tulis dan buku kecil, sisir, cermin, hingga bunga dan wewangian alami yang semuanya merupakan simbol harapan orang tua terhadap si jabang bayi. Setelah itu, kendil dibungkus dengan menggunakan kain kafan. Selanjutnya, ari-ari akan dikuburkan di perkarangan depan rumah. Untuk bayi laki-laki, ari-ari akan dikuburkan di bagian sebelah kanan pintu rumah, dan jika perempuan, di sebelah kiri. Yang terakhir adalah pada bagian atasnya akan ditutupi dengan pagar maupun kurungan dari bambu, dan kemudian diberi penerangan setiap malam selama 35 hari lamanya. Apakah yang membuat masyarakat Jawa begitu menghargai plasenta yang turut keluar bersama bayi selama proses persalinan? Prapto
Yuwono selaku dosen sejarah dan kebudayaan Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia mengatakan ada 4 elemen dalam sebuah proses kelahiran dan persalinan yang dikenal dalam masyarakat Jawa yang disebut sedulur papat, yang meliputi ari-ari atau plasenta, air ketuban, darah, dan tali pusar. Mereka lah yang selalu menemani si jabang bayi mulai dalam kandungan terkait dalam melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup si jabang bayi. Oleh karena itu harus diperlakukan dengan hormat, bahkan sebagian ada yang menganggap sebagai kembarannya dari si bayi itu sendiri. Pada beberapa kalangan bahkan percaya keempat elemen ini akan menjelma menjadi 4 sosok yang akan selalu mendampingi manusia hingga ajal menjemput. Benarkah hal tersebut? Sebagian masyarakat Jawa tradisional percaya setiap manusia yang lahir ke bumi akan selalu bersama dengan 4 sosok pendamping. Hal ini dikenal juga dengan istilah sedulur papat limo pancer. Sedulur ini meliputi air ketuban yang pertama keluar pada proses persalinan sehingga dianggap kakak. Lalu ada ari-ari, sosok yang dianggap adik karena keluar setelah bayi pada proses persalinan. Kemudian ada getih dan pusar dari tali pusar. Sedangkan yang kelima disebut pancer, yang tidak lain adalah roh dari bayi itu sendiri. Keempat sosok ini konon akan terus mendampingi diri kita hingga ajal menjemput. Keempat sosok pendamping ini konon juga mewakili setiap hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Sosok pertama adalah jelmaan kawah atau air ketuban. Sosoknya berwarna putih dan berwatak jujur serta welas asih. Sosok kedua adalah jelmaan ari-ari dengan wujud yang berwarna kuning dan berwatak suka mengumbar hawa nafsu. Lalu ada getih yang disimbolkan dengan darah berwujud warna merah dengan sifatnya yang keras dan pemarah. Sedangkan yang terakhir, jelmaan tali pusar berwarna hitam dan selalu ingin merasakan kesenangan. Prapto Yuwono selaku dosen sejarah dan kebudayaan Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia kembali mengungkapkan bahwa dalam tradisi masyarakat Jawa dipercaya bahwa keempat unsur tadi hanyalah alat. Jangan sampai kita terbawa oleh 4 nafsu tadi. Orang Jawa percaya justru ingsun atau roh jiwa yang ditiupkan oleh Tuhan untuk hidup di dunia harus bisa mengendalikan keempat saudara pendampingnya tadi. Dan jangan sampai malah balik dikuasai oleh nafsu-nafsu tadi. Jika itu sampai terjadi, kita akan menjadi salah arah dan terus terkontaminasi dengan duniawi yang akhirnya menjadi tersesat dan tidak bisa kembali kepada Tuhan. Sedangkan masyarakat Jawa sendiri mempercayai ajaran mengenai Sangkan Paraning Dumadi, di mana manusia memahami bahwa roh yang ditiupkan ke dunia pada akhirnya harus mencari jalan untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi masyarakat Jawa juga mempercayai bahwa masa-masa kehamilan hingga si bayi yang baru lahir adalah fase-fase krusial. Tidak hanya bahaya dalam artian yang sesungguhnya, namun juga bahaya dari gangguan sosok-sosok tak kasat mata. Dikatakan sosok-sosok jahat tersebut merasa iri akan kehidupan baru yang akan ditiupkan ke dalam rahim dan akhirnya lahir ke bumi dan kemudian berusaha mencegah semua itu terjadi. Gangguan-gangguan ini dikatakan akan semakin hebat apabila roh yang akan diturunkan ke bumi merupakan calon-calon manusia utama yang akhirnya dapat membahayakan posisi dari makhluk-makhluk jahat tersebut. Oleh karena itu, selain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Jawa juga berusaha memasang benteng pertahanan dengan cara menuruti pantangan-pantangan dan juga selalu menyertakan dirinya dengan benda-benda yang dipercaya leluhur maupun meminimalisir gangguan-gangguan jahat tersebut. Beberapa di antaranya masih sering ditemui di masyarakat hingga hari ini adalah kepercayaan mengenai bayi yang baru lahir tidak boleh keluar sebelum 40 hari. Kemudian ada juga pantangan yang menyebutkan seorang bayi harus berada di dalam rumah dan selalu didampingi ketika waktu maghrib. Belum lagi ibu hamil dan anak yang baru lahir disarankan untuk menyertai dirinya dengan gunting kecil serta tanaman bangle yang dikaitkan pada baju menggunakan peniti. Bau tanaman bangle